Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Nah, di video kali ini ada informasi penting nih untuk 2 Agustus. Dan ini sekolah-sekolah wajib sudah siap, karena ini agenda wajib setiap tahun Bapak Ibu. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi baru-baru ini sudah ada flyer yang diposting terkait tanggal pelaksanaan, mulai dari survei lingkungan belajar, kemudian asesmen nasional Bapak Ibu. Asesmen nasional dan survei lingkungan belajar atau Sulingjar ini adalah agenda tahunan selama di eranya Pak Nadiem, seperti itu. Nah, untuk asesmen nasional 2024 itu sudah mulai berjalan tanggal 2 sampai 4 Agustus untuk proses sinkronisasi simulasi asesmen nasional SMA, SMK, SMP sederajat. Nah, jadi Bapak Ibu, ke guru, Kepsek, operator itu sudah standby. Kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 5 sampai 8 nantinya simulasi AN, SMA, SMK, SMP sederajat. Bagaimana dengan SD? Untuk SD jadwalnya itu Bapak Ibu adalah tanggal 20 sampai 22 September 2024. Itu dimulai dengan juga sinkronisasi simulasi asesmen nasional SD sederajat. Nah, setelah itu akan dilaksanakan simulasinya juga tanggal 23 sampai 26 September. Jadi secara tahapan untuk jenjang SMA, SMK, SMP itu sudah dimulai 2 Agustus. Sementara untuk jenjang SD sederajat itu dimulai tanggal 20 September 2024 untuk jadwal asesmen nasional. Nah, setelah asesmen nasional itu akan lanjut ke survei lingkungan belajar Sulingjar ya, tahun 2024. Ini sasarannya adalah kepala satuan pendidikan, kepala sekolah, pendidik pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, jadwalnya itu setelah AN biasanya. Untuk kepala sekolah itu SMA, SMK sederajat itu tanggal 11 sampai 24 September. Untuk SMP sederajat itu 25 sampai 8 Oktober, 25 September ya, sampai 8 Oktober. Sedangkan untuk SD 9 sampai 22 Oktober Bapak Ibu. Ini untuk Sulingjarnya. Nah, ini informasi dari flyer Kementerian Pendidikan. Bapak Ibu sudah bisa mengantisipasi, mempersiapkan peserta didik sejak saat ini, sesuai jenjang yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya Bapak Ibu. Nah, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua, ini ada pertanyaan dari kolom komentar ya. Pak Admin, kok ramai di grup tanggal 22 besok? Katanya ada info dari Kemdikbud ya. Nah, memang di grup-grup sekolah itu ramai menyebut tanggal 22 akan ada agenda untuk guru-guru. Nah, agenda itu sebenarnya akan tampil di SIM PKB-nya. Itu deadline rentangnya, timeline-nya tanggal 22 sampai 26. Itu dari edaran Kementerian Pendidikan resmi memang ada Bapak Ibu. Ini pembahasannya. Pastikan disimak sampai tuntas agar informasinya tersampaikan dengan baik, dan pastikan Bapak Ibu share informasi ini ke grup-grup sekolah. Ya, di grup sekolahnya Bapak Ibu paling tidak, supaya teman-teman guru di sekolahnya mengetahui segera informasi ini, karena ini penting nih untuk sebagian besar guru, terutama yang belum sertifikasi. Nah, ini adalah pengumuman dari Dirjen GTK. Ini kita baca isinya. Menindaklanjuti rapat koordinasi pelaksanaan piloting PPG bagi guru tertentu yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli di Hotel Millennium Jakarta. Dirjen GTK melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melaksanakan piloting PPG bagi guru tertentu. Nah, sehubungan dengan hal itu, ada beberapa yang perlu kita pahami. Piloting PPG akan dilaksanakan oleh 42 perguruan tinggi yang memiliki SK izin pembukaan program studi PPG, ketersediaan bidang studi, serta dosen dan guru pamong penguji. Pembagian bidang studi, jumlah rombel, dan daftar nama calon mahasiswa selengkapnya dapat dilihat melalui SIM PKB masing-masing perguruan tinggi. LPTK menyiapkan sistem lapor diri peserta dengan ketentuan persyaratan lapor diri dan dari diri peserta dilakukan secara daring. Nah, informasi pemanggilan peserta itu akan disampaikan melalui SIM PKB masing-masing peserta. Jadi silahkan Bapak Ibu cek nanti untuk SIM PKB-nya. Pembelajaran mandiri itu dilaksanakan secara daring melalui PMM nantinya Bapak Ibu ya. Nah,
Ini resmi surat edaran ini kami dapatkan juga dari grup-grup ramai nih ya. Dari PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru. Edaran ini dikeluarkan pada tanggal 19 Juli hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada jadwal terlampir nih Bapak Ibu. Jadi pemanggilan peserta di SIM PKB itu 22 sampai 26 Juli. Nah, kemudian lapor dirinya dan orientasi 23 sampai 31 Juli. Jadi pemanggilan ini Bapak Ibu harus pantau SIM PKB-nya mulai tanggal 22 hari Senin sampai tanggal 26 Juli. Di situ tuh rentang waktu pemanggilan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak cek SIM PKB-nya, jangan sampai tidak dicek karena sayang kalau ada panggilan terus terlewatkan begitu saja Bapak Ibu. Nanti orientasi dan lapor dirinya itu 23 sampai 31 Juli sampai akhir Juli ya. Pembelajaran mandirinya mulai 24 Juli sampai 4 September. Pendaftaran UKP PPG-nya di PMM itu ada 9 Agustus sampai 7 September. Unggah dokumen itu 11 sampai 15 September. Pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer itu 21 sampai 22 September. Pelaksanaan penilaian uji kinerja 23 sampai 29 September. Pengumuman UKPPG-nya 8 Oktober. Jadi targetnya memang ini kalau kita lihat jadwalnya itu sebelum akhir tahun Desember itu sudah tuntas ya terkait pelaksanaan PPG-nya. Jadi mulai Juli, Agustus, September, Oktober ya. Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, sekitar 4 bulanan Bapak Ibu. Ini menarik, artinya kalau Bapak Ibu bisa menuntaskan PPG di Oktober atau Desember paling tidak, maka Januari 2025 tahun depan itu Bapak Ibu sudah berhak terhitung tunjangan profesi gurunya. Nah, karena biasanya ketika Bapak Ibu di akhir tahun itu menuntaskan ujian akhir PPG, biasanya energinya juga itu menyesuaikan dengan tahun-tahun lulusnya. Nah, tahun lulus. Misalnya Bapak Ibu lulus tahun 2024 akhir ini biasanya kode awal energinya adalah 24 sekian sekian sekian. Maka tahun 2025 Bapak Ibu sudah terhitung tunjangan profesinya. Ini kalau kita bicara terkait tunjangan profesi. Yang paling penting Bapak Ibu sebelum jauh ke sana, yang paling penting Bapak Ibu siapkan dulu siapkan SIM PKB-nya. Siapkan dalam hal ini pantau maksud kami. Pantau SIM PKB-nya tanggal 22 sampai 26 Juli itu. Siapa tahu Bapak Ibu termasuk peserta yang terpanggil. Ini beberapa waktu yang lalu memang sudah disampaikan oleh Dirjen GTK Prof Nunu ya. Ini kami sudah putarkan juga videonya. Nanti kami akan sampai putarkan kembali di akhir video ini terkait apa yang dimaksud dengan guru tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu ketentuan lapor diri nantinya kalau Bapak Ibu terpilih ini ada beberapa dokumen yang harus disiapkan ya. Fakta integritas itu terlampir Bapak Ibu. Kemudian ada formatnya ya, nanti kami tampilkan. Kemudian biodata mahasiswa. Kemudian scan ijazah satunya, scan transkrip nilai, scan kartu identitas KTP atau SIM, scan pas foto berwarna 4x6 ya. Scan surat keterangan sehat, surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, surat keterangan bebas narkoba ya dari Puskesmas, RSUD, kepolisian atau BNN, scan MPWP bagi yang memiliki, ini artinya opsional tidak wajib. Tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Ya, biasanya LPTK itu ada tambahan persyaratannya, tapi umumnya itu kebanyakan memang 1 sampai 10 ini yang disiapkan, Pak Ibu.